Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para hujjaj, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Muhtaram Kiai Haji Khalil Rahman Ahmad. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM Masjidul Huda, Pak Fauzi Abdullah SPDI, Bapak-bapak haji, para ustaz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ketua RT, Bapak Mandor, dan seluruh para jamaah Masjid Nurul Huda yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan rangkaian aktivitas ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis taklim kitab Kasifatus Sajjad. Selawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa untuk mengawali rangkaian taklim kita pada kesempatan malam ini, marilah sama-sama kita bacakan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti kajian kitab Kasifatus Sajjad. Oleh karena itu kepada Kiai Haji Khalil Rahman Ahmad, al-waqf alaihi wa yatafadhal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa junudihi wa ansarihi wa awliyaihi wa ila arwahil ulama ila aminin minal mufassirin muhaddisin wal fuqaha khususan al-musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Nawawi al-Bantani al-mujtahid fatwa min Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan kajian fikih pada malam ini, masih tetap melanjuti kajian tentang rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisah asyara. Rukun sholat al-khamisah asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay bil qu'udi ba'da tasyahudi. Ada ya? Qala Syarqawiyyu wa qallu sholati ala nabi wa alihi Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa yakfi sallallahu ala Muhammadin aw ala rasulihi awin nabi duna ahmada wal mahi aw alaihi li'anna sholata yatlubu fiha mazidul ihtiyat falam yukfar fiha ma fihi nau'ul idhamin bihila fil khutbati fa innaha awsa'u minha wa akmaluha as-salatul ibrahimiyatu wa hiya abdulus syagi fayabiru biha man halafa annahu yusolli babdoliha intaha. Udah ketemu di babnya rukun sholat bagian yang ke-15 al-khamisah asyara. Al-khamisah asyara bermula yang ke-15 rukun sholat, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil qu'udi, jelasnya fil qu'udi, pada posisi duduk, ba'da tasyahudi, setelah tasyahud. Jadi rukun sholat yang ke-15 adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dijadikan rukun, berarti kalau kita tahiyat tidak pakai sholawat batal. Ya. Jadi sholat tanpa sholawat batal. Sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Bahkan sholat tanpa sholawat pun menjadi batal. Ya. Jadi sholawat itu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Sampai ulama berkata, ada sebagian ulama, sebesar apapun manusia punya kesalahan, punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bejatlah manusia. Tapi ketika dia meninggal, pasti akan dipertanyakan amal baik buruknya selama hidup.
ketika banyak keburukannya, tetapi ketika orang itu ada sholawatnya kepada Nabi masih dipertimbangkan oleh Allah. Jadi sholawat itu begitu besar sampai orang bejat pun sebesar apapun dia punya kesalahan kepada Allah, punya dosa, tetapi dalam hidupnya masih sempat baca salawat kepada Nabi, masih ada perhitungan. Masya Allah. Ya bayangkan Abu Thalib saja. Abu Thalib itu siapa? Paman Nabi. Yang mengasuh Nabi sejak umur 6 tahun. Dijaga, dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sehingga viral pada saat di zamannya, Abu Thalib itu siapa? Sebagai bapaknya Muhammad. Jadi Muhammad juga viral pada saat itu, Muhammad yatim Abu Thalib. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cintanya bukan main kepada Nabi. Bukan sekedar cinta, bukan sekedar mahabbah. Bahkan menjaga fisik Nabi. Jangankan lecet, ya jangankan luka, lecet. Ya, dengan orang kafir, Muhammad harus berhadapan dengan saya. Itulah Abu Thalib, pasang badan hanya untuk menjaga seorang Nabi yang bernama ponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Sebegitu hebat Abu Thalib menjaga, merawat, membimbing Nabi, tetapi Abu Thalib disayangkan selama hidupnya tidak pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Siapa itu? Abu Thalib. Berarti manusia ketika tidak pernah membaca 2 kalimat syahadat, muslim apa bukan? Bukan muslim, karena tidak pernah membaca 2 kalimat syahadat, berikrar sebagai muslim. Jadi Abu Thalib itu sungguh pun menjaga Rasulullah, cinta kepada Nabi luar biasa, tetapi bukanlah seorang muslim. Sampai kapan? Sampai wafat. Beliau tidak pernah mengucap 2 kalimat. Ketika beliau dimakamkan, dikuburkan, itu suruh hidup lagi. Dihidupkan lagi oleh Allah. Siapa Abu Thalib? Dihidupkan lagi. Untuk apa? Hanya untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Karena disayangkan orang cinta sama Rasulullah tidak muslim. Itulah Abu Thalib. Mudah meninggal pun dihidupkan lagi. Karena sangat disayangkan seorang Abu Thalib. Karena selama hidupnya cinta sama Rasulullah. Menjaga Rasulullah. Keandaikan. Jadi neraka tidaklah pantas untuk seorang yang mencintai Nabi. Sekalipun tidak muslim terus hidup lagi coba. Oleh Allah. Ya. Itulah dasarnya karena cinta Rasulullah. Jadi betapa besar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masih diperhitungkan Allah. Jadi Abu Thalib pun dihidupkan lagi ke dunia hanya untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Karena surga tidaklah neraka tidak pantas untuk orang yang cinta sama Nabi. Ya. Contohnya Abu Thalib. Itulah Abu Thalib. Yang kedua Abu Lahab. Bejatnya bukan main. Jangan ngomong dosa. Dia juga bukan muslim yang menentang agama Allah. Allah pun dilawan. Yang pernah dia berkata di depan Nabi, Muhammad ukur neraka, gua beli. Karena kata Nabi, di samping Nabi sebagai syahidan, juga sebagai naziron. Memberikan peringatan keras kepada orang yang menantang kepada Allah, disediakan di neraka. Ketika itu disebut oleh Nabi di depan Abu Lahab, Muhammad, berapa meter tuh ukur, berapa hektar neraka, gua beli. Bayangkan Abu Lahab sampai begitu hebatnya nantang Allah. Neraka aja mau dibeli, jangankan Pondok Indah. Neraka mau dibeli. Turun ayat ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini asbun nuzul.
Jadi ketika neraka mau dibayarin, turun ayat ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan ada artinya kekayaan wahai Abu Lahab untuk beli neraka. Ya. Tetapi Abu Lahab setiap malam Senin dapat diskon di neraka. Di neraka yang begitu hebat, nama juga Abu Lahab, berkobar-kobar apinya, begitu panasnya. Setiap malam Senin, hari Senin, seperti ada AC-nya neraka. Masya Allah, nyeb aja adem. Ada apa nih? Jadi ternyata Abu Lahab punya kebaikan cuma secuil. Apa itu kebaikan Abu Lahab? Allah perhitungkan, di neraka saja dapat diskon. Abu Lahab doang. Karena di saat Aminah sebagai saudaranya melahirkan Rasulullah, dia Abu Lahab nyuruh pembantunya, bantuin gih. Siapa? Encing saya. Itu Aminah sedang melahirkan putranya. Jadi suruh bantuin atas dasar petunjuk siapa? Majikannya Abu Lahab. Gaji tetap saya akan tidak kurangin. Bantuin, tolongin, Aminah temenin. Sedang melahirkan putra. Cuma segitu kebaikannya, hormat sama Nabi. Itu pun kagak tahu itu Nabi. Kalau tahu mau dipites sama dia. Dia sungguh pun nggak tahu, tapi Allah perhitungkan. Karena hormatnya sama Nabi, dia mengagungkan Rasulullah ketika dilahirkan. Segitu doang. Dia mengagungkan Nabi itu nyuruh pembantu supaya bantuin Aminah sedang melahirkan. Masya Allah. Jadi setiap malam Senin, setiap hari Senin, seperti ada terkesan ada AC-nya tuh neraka. Jadi kalau kita cuma muludan doang, semangat sholat kagak. Kan banyak orang karena muludan malamnya subuh kesiangan. Ya pokoknya sholat kagak dah. Cuman setiap tahun peringatan Maulid paling terdepan. Bantu segalanya, repot dah dia paling urusan apapun, pokoknya gua sumbang untuk muludan. Menghormatkan muludan Nabi. Tapi sholat kagak, cuma setiap mulud doang kali diskon dah. Setiap muludan diskon dia adem. Itu mah turun Abu Lahab yang begitu mah. Jadi semangatnya bukan main ketika acara maulidan, tetapi sholatnya enggak. Bagaimana itu? Kayak Abu Lahab gitu aja. Lo jangan kayak Abu Lahab. Semangat dong muludan. Subuh kagak, isya kagak, johor kagak. Ya. Jadi muludan dong semangatnya, hormat nama Nabi. Yang tenda dia bayarin, prasmanan dia bayarin, air dia siapin. Cuma sholatnya kagak. Model Abu Lahab itu. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya. Ya menghormati, menghargai Rasulullah, iya harus dan itu kewajiban. Memuliakan Nabi itu merupakan kewajiban, bukan sunnah, wajib. Kenapa? Karena ini perintah Quran langsung. Perintah Allah. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Itu perintah Allah, wa azzaruhu. Muliakanlah beliau. Ya Nabi kita Muhammad SAW. Ini udah muludan belum Koji? Udah ya, muludan ya. Jadi artinya kewajiban. Bukan sekadar menghormati, mengagungkan lahiran Nabi. Kewajiban. Karena perintah Quran. Wa azzaruhu. Maka muliakanlah kalau kamu beriman kepada Nabi. Wa azzaruhu. Muliakan Rasulullah. Wa nasaruhu. Dan bela beliau. Ya. Jadi ini yang pertama. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sholat saja nggak ada sholawatnya batal. Aepil qu'udi jelasnya di saat posisi duduk. Ba'da tasyahudi setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi ba'da tasyahud artinya setelah mengucap syahadat. Itu biasakan Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Di sini dijelaskan qala Syarqawi telah berkata Imam Syarqawi
Wa aqallu sholati, bermula paling tidak cara membaca sholawat ala nabi wa alihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan kepada keluarganya. Bagaimana Imam Syarqawi mengatakan paling tidak cara membaca sholawat di saat tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi, itu cukup. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Kenapa nggak pakai tasayyidina nanti di depan? Wa yakfi sallallahu ala Muhammadin. Yang kedua, wa yakfi, dianggap cukup sah membaca salawat dalam tahiyat sallallahu ala Muhammadin. Jadi boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammadin. Au ala rasulihi, sallallahu ala rasulihi boleh. Awin nabi, atau nabi, Allahumma sholli sallallahu ala nabi boleh. Duna ahmada, yang tidak boleh ahmada. Berarti Allahumma sholli ala ahmada, nggak boleh. Ala ahmada. Wal mahi, Allahumma sholli alal mahi, nggak boleh. Au alaihi, atau mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, nggak boleh. Sallallahu alaihi juga nggak boleh pakai domir. Li'anna sholata, karena sesungguhnya cara membaca sholawat atas Nabi, yatlubu pihak, diharapkan pihak dalam membaca sholawat, mazidul ihtiyati, harus sangat berhati-hati. Karena ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang sah, ada yang tidak sah. Jadi yang sah, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala rasulihi, sallallahu ala nabi. Nggak boleh sallallahu ala ahmada. Jadi dituntut ketika bersolawat harus berhati-hati. Kenapa? Karena itu menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Falam yugbar piha ma pihi nau ibhamin. Falam yugbar. Jadi ulama fikih memberikan aturan. Falam yugbar, maka tidak akan dimaafkan. Pihak dalam membaca salawat, ma pihi, apa yang sudah ada tadi, dengan nau ibhamin. Macam-macam yang disamarkan namanya, itu nggak boleh. Yang disamarkan di Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan jelas. Disamar-samarkan tidak boleh, nau ibhamin. Bi khilafil khutbah fa innaha awsau minha, kecuali berbeda dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah boleh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Ahmad, boleh. Ya, kalau khutbah. Tapi kalau sholat nggak boleh. Masih sah ketika ada khotib membaca sholawatnya Allahumma sholli ala Ahmad. Masih sah. Ala Mukhtar. Ya, ala Yasin. Ini nama-nama Nabi selain Muhammad. Boleh kalau khutbah Jumat. Tapi dalam sholat nggak boleh. Hanya boleh khutbah. Kenapa? Karena fa'innaha awsa'u minha, dalam khutbah itu lebih leluasa untuk membaca sholawat. Jadi cuman di dalam sholat harus hati-hati. Kalau khutbah Jumat tidaklah, harus berhati-hati karena luas. Di nama Nabi kan banyak. Nama-nama Rasulullah itu Mukhtar, Yasin, apalagi ya, banyak dah nama Nabi, tapi bukan menggunakan Muhammad. Itu disahkan kalau memang khutbah Jumat. Wa akmaluha, dan bermula paling sempurna as-salatu, membaca salawat, al-ibrahimiyatu, yang paling sempurna cara bersalawat kepada Nabi di saat tahiyat harus menggunakan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah ini Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah dinyatakan oleh ulama fikih itu paling sempurna. Paling sempurna. Jadi wa akmaluha as-salatul Ibrahimiyatu. Wahia dan bermula yaitu salawat Abdulus Syagi. Seutama-utama bentuk salawat adalah Ibrahimiyah. Jadi salawat Ibrahimiyah itu Abdulus Syagi. Apa Abdulus Syagi? Seutama-utama bentuk salawat. Jadi utama yang terbaik atau salawat yang terbaik dibaca ketika sholat, ketika tahiyat adalah salawat Ibrahimiyah. Kenapa cuman Ibrahimiyah kama sholaita ala Ibrahim? Ketika ada orang nanti berpendapat, saya khawatir. Emang Rasul Nabi itu cuman Ibrahim. Musa juga Nabi dan Rasul Allah. Isa juga Nabi dan Rasul Allah. Boleh dong diganti. Kama sholaita ala Musa. Nggak boleh. Ini udah hak paten. Jadi saya khawatir di masa akan datang, takut ada orang yang merubah dengan pahamnya seperti itu. Nabi dan Rasul kan bukan cuman Ibrahim. Kenapa kama sholaita ala Ibrahim? Kalau Johor boleh, asar ganti. Kama sholaita ala Musa. Nanti maghrib kama sholaita ala Idris misalkan. Ada orang berpendapat begitu. Secara logika, beliau kan Nabi dan Rasul Allah juga. Bukan hanya kepada Ibrahim. Jadi ini nggak boleh diganti, nggak boleh diralat. Kenapa? Satu, ini permintaan Ibrahim. Ibrahim kepada Allah mohon supaya namanya digandeng dengan nama Nabi Muhammad. Jadi Allah mengabulkan doa Ibrahim, permohonan Ibrahim, minta digandeng dengan nama Nabi Muhammad. Kenapa itu terjadi? Karena Ibrahim punya jasa kepada Rasulullah. Ketika Ibrahim berdoa setelah selesai membangun Ka'bah, Ibrahim berdoa, Allahumma lupa nih. Jadi ya Allah, jadikan ini tempat, ya, ini diisi Ismail sambil istirahat setelah selesai bangun Ka'bah. Ibrahim berdoa, Allahumma rzuq fihim rasula, Allahumma ba'as fihim rasula. Ya Allah, utuslah seorang rasul di sini. Jadi ini doa Nabi Ibrahim itu jasa Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Doanya dikabul. Jadi ada seorang Nabi terakhir, nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah di Hijri Ismail saat itu setelah selesai membangun Ka'bah dengan Ismail. Allahumma asfihim rasula. Dikabulkan Allah doa Ibrahim. Jadi ini tidak boleh diralat, tidak boleh diganti dengan nama Nabi lain. Jadi kama sholaita ala Ibrahim aja udah. Kama sholaita ala Ibrahim. Tidak boleh diganti kama sholaita ala Isa. Ya, kama sholaita ala Idris, kama sholaita ala Su'aib. Nggak boleh diganti. Ya. Jadi ini yang paling sempurna. Kemudian wa tata'ayyanu sigotud du'ai, dan ditetapkan dalam bentuk doa huna di sini la fil khutbah, bukan pada khutbah, ya. Izya juju piha al pilul fahisu wal kasiru bihilafis sholati, berbeda dengan salawat atas Nabi di saat tahiyat. Wa surutus sholati kasurutit tasahud, bermula beberapa syarat cara membaca salawat sebagaimana syarat-syarat yang dituangkan dalam tahiyat, dalam tasahud. Artinya kudu benar cara bacanya. Tahiyat kan at-tahiyyatul. Itu harus berhati-hati.
Jadi tasjidnya di atas tak mesti pas. At-tahi. Karena orang tayat atahiyatul. Nggak sah itu, nggak boleh. Nggak boleh atahiyatul. Jadi tidak sekertan, tidak pakai tasdid. Jadi mesti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Malah Syekh Nawawi mah sampai ada dihitung berapa tasjid dalam tahiyat. Dihitung itu supaya kudu bener. Mana dasar hadisnya? Jadi sahabat pernah berkata sebagaimana Rasulullah bersabda. Kata sahabat, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimunat tahiyat kama yu'allimunal Qur'an. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kami cara membaca tahiyat sebagaimana mengajarkan kami Al-Qur'an. Jadi tasdidnya kudu benar. Ya, patahnya, kasrohnya, domahnya, letak-letaknya. Dan terutama tasdidnya harus benar. Jadi at-tahiyatul makharijul hurufnya kudu benar. Karena Rasulullah mengajarkan bacaan tahiyat kepada kami, kata sahabat, sebagaimana mengajarkan Quran. Kalau baca rawi gimana? Misalkan baca rawi. Baca rawi beda dengan baca Quran. Banyak kalau saya teliti yang salah. Tapi Pondok Cabe mungkin di sini enggak. Ketika ya Rasulullah hizirna li ziyarati nartaji bika syafa'ah inda robbil. Kalau Pondok Cabe inda robbul dulu bacanya, inda robbul alamin. Sudah saya benerin, memang kagak dosa, ini bukan Quran, cuman dengarnya kuping ribet. Karena inda tuh harfu jorob. Jadi huruf kalimat setelah indah harus kasroh. Jadi inda robbil alamin. Inda robbul lagi, inda robbul lagi. Inda robbul alamin kan secara nahwu baca salah itu. Salah bacanya. Jadi bukan inda robbi, bukan inda robbul, inda robbil alamin. Memang tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena ini bukan Quran. Cuman kuping kita yang dengarnya gimana ya? Dengarnya gitu. Jadi tatanan bahasanya yang kurang dipelajari. Jadi mesti inda robbil alamin. Jadi bukan inda robbul. Rata-rata kalau di Solo atau di sini mah enggak kayaknya. Nah, inda robbul mulu bacanya. Inda robbi mestinya. Jadi inilah Rasulullah mengajarkan bacaan tahiyat sebagaimana mengajarkan kepada kami baca Quran. Jadi tahiyat itu kenapa? Karena at-tahiyat itu kalamullah. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Baru Allah setelah itu menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jadi Allah pun menggunakan kata ayyuhan nabiyyu. Ini ciri bahwa Allah mengagungkan. Siapa? Rasulullah. Karena kalau kata ayyuha itu adalah salah satu kalimat untuk mengagungkan orang. Pakai menggunakan ayyuhan nabiyyu. Jadi kita pun nyebut nama Nabi Muhammad harus sebut pangkatnya. Sebut pangkatnya apa? Sayyidina, ya, wa zufrina wa karimina, ya, Abdul Makhluqat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang mengatakan jangan pakai Sayyidina, itu bid'ah. Quran mengatakan bahwa dalam surah An-Nur itu ada tuh, bahwa kita kalau manggil Nabi, nyebut Nabi Muhammad pakai pangkatnya.
minimal Allahumma sholli ala sayyidina, pakai sayyidina. Karena kalau tidak pakai pangkat malah haram hukumnya. Bukan bid'ah pakai sayyidina. Tidak, ya. Malah kalau tidak menyebut pangkatnya di sini disebut haram. Nanti lihat di depan tuh. Jadi di sini kalau abdala labzul solati bisalami, kalau maka apabila ubdila diganti apa labzul solati, lapan as-solatu bisalami dengan kalimat salam, au birahmati atau dengan kalimat rahmah, lam yakfi dianggap tidak sah. Jadi jangan diganti Allahumma sholli dengan Allahumma salam, au birahmah dengan kalimat rahmah. Jadi diganti kalimat as-salatu dengan kalimat salam atau dengan kalimat rahmah tidak boleh. Wal muradu, dan yang dimaksud bisigoti du'ai dengan segat atau dengan bentuk doa, wahya sigotul amri, yaitu dengan menggunakan bentuk kalimat fil amar wal madi dan fil madi. Wa kharaja biha al mudhari'u, dikecualikan fil mudhari' lil mutakallim wa ismul fa'il, dan dikecualikan isim fa'il. Jadi kalau kita nyebut Allahumma sholli ala Muhammad pakai bentuk fi'il amar atau fi'il madi, malah tidak boleh dengan menggunakan fi'il mudhari' atau isim fa'il. Seperti apa? Usolli wa ana musolli, Allahumma usolli ala Muhammad, gak boleh. Itu namanya fi'il mudhari' lil mutakallim. Jadi nggak boleh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, Allahumma usolli ala Muhammad pakai fi'il mudhari' nggak boleh. Atau fi'il isim fa'il wa ana musolli ala Muhammad juga nggak boleh. Ya pokoknya intinya kita sebagaimana biasalah yang sudah kita ketahui. Ini hanya memperluas bagaimana cara yang sempurna menyebut salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada keterangan sedikit lagi, wal akmalu, dan yang paling sempurna ayatiya bilab disyadah, yang paling sempurna membaca salawat atas Nabi baik di luar sholat maupun di dalam sholat, ayatiya bilab disyadah, harus menggunakan lafaz syahadah sayyidina. Ini wal akmal disebut oleh ulama fikih. Apa akmal? Paling sempurna, paling terbaik untuk bersalawat kepada Nabi harus menambahkan kata sayyidina, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini akmal di sini. Akmal itu paling sempurna. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Li'anna fihi, karena dengan sesungguhnya menambahkan kata sayyidina itu dalam rangka sulukal ibadah, sulukul adab. Jadi dengan menambahkan kata sayyidina ini artinya dalam rangka sulukul adab. Jadi kalau ada yang nanya, ngapa sih pakai sayyidina? Sulukul adab. Artinya sulukul adab karena menjunjung tinggi akhlak. Ya. Karena orang berakhlak, namanya berakhlak, beradab, harus menggunakan kata sayyidina. Itu dalam rangka sulukul adab kalau nanya. Jadi kalau nggak pakai sayyidina, su'ul adab. Lu nggak punya etika, lu nggak punya adab. RT aja yang terhormat, lu masih sama Nabi Muhammad baik. Ya, Muhammad tukang cilok. Jadi jangan Muhammad pakai pangkatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini akmalu sholawatnya. Jadi paling sempurna harus menambahkan kata sayyidina. Dalam rangka apa? Sulukul adab, karena menjunjung tinggi adab. Ya, sulukul adab. Memang Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah,
bagaimana kami cara bersalawat kepadamu di saat sholat. Cukup kata Nabi cara bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini menunjukkan Rasulullah itu tawaddu. Jadi nggak gila pangkat. Ya nggak gila pangkat. Nabi begitu Sayyidina Ali nanya, udah pakai sini, wah itu mah Jokowi. Gila pangkat namanya ya. Jadi Rasulullah karena tawaddu, merendah hati, tidak gila pangkat. Ya kita harus menjunjung tinggi ya kepada Rasulullah, bukan Rasulullah mengakui ya RT aja nggak mau. Ya kalau ketemu kamu di mana jalan RT apa nama aja, terserahlah. Itu tawaddu namanya. Untuk kalau dipanggil tempat ramai, gua RW kan panggil dong RW. Atau lurah kayak camat, itu namanya bukan orang tawaddu. Orang tawaddu udah biasa aja. Ya, biasa aja. Kayak Rasulullah menunjukkan ketawaduannya kepada Sayyidina Ali, cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tawadhu Rasulullah. Adapun kita berkewajiban menghormati, mengagungkan beliau karena beliau berhak mendapat itu. Ya, mendapat artinya sesuatu yang harus dimuliakan. Ya. Yang mudah-mudahan sedikit ini nanti kita akan lanjutkan. Ini belum selesai rukun sholat. Jadi rumah aja sampai berapa kali pertemuan, terus saya itu hampir 10 kali pertemuan itu ngajinya kayak berdoser. Tapi ya namanya ngaji ya santai aja. Jadi kita bukan ngejar target untuk khatam. Ya, jadi pemahamannya setiap sholat mesti bagaimana. Nah ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.